saya mencatat ada 3 peristiwa besar karena hoax ini, Satu adalah hoax Banil Mustalik yang ketika itu ditariki sedekah zakat, namun ada hoax. Utusan tersebut mengatakan bahwa Banil Mustalik tidak mau membayar zakat. Ini bukan hoax yang disengaja, tapi hoax karena ketakutan dari sahabat yang diutus ke Banil Mustalik untuk menarik zakat tersebut. Sedangkan sahabat itu tadinya ada masalah dengan kabilah Banil Mustalik. Mereka disambut tapi dikira akan dibunuh. Kemudian menyuarakan berita bahwa Banil Mustalik telah kembali murtad dan tidak mau membayar zakat. Dan akhirnya Kanjeng Nabi mempersiapkan pasukan yang sangat besar sekali untuk menumpas Banil Mustalik tersebut. Tapi sebelumnya mengirimkan jasus, yaitu Sayyid Khalid bin Walid, sahabat Khalid bin Walid. Ternyata setelah diklarifikasi, berkumpulnya mereka itu bukan untuk membunuh utusan Kanjeng Nabi yang menarik zakat tersebut, tapi karena sukacitanya menyambut utusan Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Banil Mustalik itu kepala kabilahnya adalah Haris. Haris ini adalah mertuanya Kanjeng Nabi, yang bernama istri Kanjeng Nabi Ummul Mukminin Sayyidah Maimunah kan, Sayyidah Maimunah. Betapa peristiwa ini kalau Kanjeng Nabi tidak klarifikasi, maka umat Islam Banil Mustalik yang di situ ada mertua Kanjeng Nabi itu sudah dihabisi oleh pasukan Muslim kan gitu. Ini sangat penting sekali, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Peristiwa yang kedua barangkali yang sifatnya ammah bagi seluruh umat Islam pada waktu itu adalah Sulhul Hudaybiyah. Betapa Sulhul Hudaybiyah itu akan terjadi pertumpahan darah antara ahlu Makkah dan utusan Kanjeng Nabi bersama para sahabatnya yang hanya 800, ada yang 900, ada yang 1500. Karena sebelum masuk Mekah, Kanjeng Nabi mengutus Sayyidina Utsman untuk meminta izin kula nuwun bahwa kami akan umroh ke Mekah. Tapi betapa marahnya sahabat ketika mendengar kabar bahwa utusan Kanjeng Nabi yang namanya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu katanya dibunuh oleh orang Mekah. Nah, maka Sayyidina Umar marah dengan suluh itu sampai ekstrimnya Sayyidina Umar itu meragukan apakah suluh ini betul-betul datang dari Kanjeng Nabi. Masyakaktu mundu aslam tu, saya tidak pernah ragu tentang apakah kabar ini datang dari Rasul, kecuali ketika Sulhul Hudaybiyah itu yang di atas kertas perjanjiannya betul-betul menguntungkan orang-orang kafir Makkah gitu, yaitu yang bersifat umum. Maka Sayyidina Umar dengan sahabat-sahabat, apapun yang terjadi meskipun kita tidak datang untuk berperang, tapi kita siap untuk berperang dengan kalau betul-betul terjadi perang ya tentunya tidak seimbang, karena pada waktu itu para sahabat ingin umrah, tidak ingin berperang, jadi tidak membawa senjata secara lengkap. Itu yang sifatnya umum. Barangkali kalau yang sifatnya pribadi sampai hampir memecah keluarga Kanjeng Nabi adalah dalam hadisul ifki ya, hadisul ifki. Kayak demikian itu hadisul ifki ya, hadis yang sangat panjang sekali di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha digosipkan main dengan sahabat Safwan kan. Itu hampir memporak-porandakan keluarga Kanjeng Nabi, khususnya kepada Sayyidina Aisyah, tentunya kepada Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhum kan demikian. Maka dari itu Jateng NU Oraids dan
NU Orient yang di PB itu memang di antara misi menyebarkan pemahaman dan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah juga betul-betul bisa mengklarifikasi berita-berita yang simpang siur yang datangnya itu dari fasikun fasik. Tentunya insya Allah kalau dari NU Orient ini tidak ada tendensi lain di dalam menyebarkan berita ini kecuali khidmah kepada ulama dan menyebarkan kebenaran, tidak sebagaimana media-media mainstream yang lain, saya kira demikian.